Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rozikin. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dari Prodi PAI, tepatnya pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema dari makalah saya yang berjudul Pancasila dan Semangat Nasionalisme, yakni peran BPUPKI dan PPKI di dalam merumuskan dasar negara. Mengapa tema ini penting? Dikarenakan sebagai generasi muda, kita harus sadar bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri dan dasar negara yang telah kita nikmati sehingga masa kini bukanlah hadiah dari para penjajah, melainkan hasil perjuangan dari para bangsa terdahulu yang sangat amat panjang dan mungkin menderita. Dan dengan adanya kita memahami sejarah dari lahirnya Pancasila sendiri, kita bisa menumbuhkan rasa cinta pada tanah air sekaligus semangat nasionalisme para bangsa pendahulu kita. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakangnya. Indonesia sendiri adalah bangsa yang besar dengan ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, serta budayanya. Akan tetapi, di balik kekayaan itu, dulu kita mengalami penderitaan yang sangat amat panjang dan kelam akibat adanya penjajahan dari bangsa-bangsa kolonial. Pada awalnya, Belanda menjajah kita selama lebih dari 3 abad. Rakyat ditindas melalui sistem tanam paksa dan adanya eksploitasi. Namun, dari penindasan tersebut, lahirlah semangat perlawanan dari bangsa-bangsa Indonesia terdahulu. Pada tahun 1908, berdirilah organisasi Budi Utomo. Dilanjutkan pada tahun 1912, didirikanlah organisasi Sarekat Islam. Dan pada puncaknya, yakni tahun 1928, generasi muda mengucapkan Sumpah Pemuda yang berisi satu tanah air, satu bangsa, serta satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Dan ketika Jepang datang, tepatnya pada tahun 1942, situasi bangsa Indonesia menjadi semakin berat. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, akan tetapi mereka tetap menindas. Namun, dengan adanya hal tersebut, janji itu memberikan celah politik bagi kita bangsa Indonesia. Akhirnya Jepang membentuk sebuah lembaga yang dinamakan BPUPKI, yang dimana tugas dari BPUPKI sendiri adalah untuk merumuskan dasar-dasar negara Republik Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, akan tetapi Pancasila sendiri lahir karena adanya hasil perjuangan yang sangat amat panjang, kesadaran nasional, serta kompromi dari berbagai golongan demi terbentuknya sebuah persatuan bangsa. Di dalam pembahasan ini, terdapat beberapa pertanyaan utama yang perlu kita jawab, yakni yang pertama, apa latar belakang dari lahirnya Pancasila? Yang kedua, bagaimana peran BPUPKI dan PPKI di dalam merumuskan dasar negara? Dan yang ketiga, mengapa semangat nasionalisme sangatlah penting dalam proses tersebut? Dan tujuan dari pembahasan ini adalah memberi pemahaman bagi kita semua bagaimana sejarah maksud saya memberi pemahaman sejarah kepada kita semua dan menumbuhkan semangat cinta tanah air serta untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam merumuskan dasar negara sendiri, para pendiri bangsa terdahulu memiliki latar belakang dan ideologi yang berbeda-beda. Terdapat kelompok nasionalis sekuler seperti contohnya Bapak Soekarno dan Bapak Hatta yang ingin dasar negara bersifat inklusif. Ada pula kelompok nasionalis religius seperti contohnya Ki Bagus Hadikusumo serta Ki Haji Wahid Hasyim, yang mana pada kelompok nasionalis religius tersebut menekankan betapa pentingnya nilai Islam dalam negara Indonesia. Lalu ada lagi tokoh sosialis demokratis seperti contohnya Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, yang mana beliau menekankan keadilan sosial pada dasar negara Republik Indonesia sendiri.
Dari perbedaan-perbedaan ini sempat menimbulkan beberapa perdebatan yang sangat amat panjang, namun justru dari adanya perbedaan tersebut lahirlah gagasan yang lebih matang. Lalu mari kita masuk pada sidang BPUPKI tahun 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas bentuk dasar-dasar negara, yakni yang pertama, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Lalu, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan konsep negara integralistik, yaitu negara yang tidak memihak kepentingan individu atau suatu golongan tertentu, melainkan mengutamakan persatuan. Dan yang sangat paling bersejarah, maksudnya yang paling bersejarah dari hal tersebut adalah pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Beliau menyebutkan 5 dasar, yakni kebangsaan, internasionalisme atau berkemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, serta ketuhanan. Nah, Bapak Soekarno sendiri bahkan merumuskan alternatif, yakni Trisila dan Ekasila, yang intinya adalah gotong royong. Dan dari sinilah istilah Pancasila lahir yang kemudian menjadi dasar negara kita hingga saat ini. Setelah diadakannya sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9, yang mana Panitia 9 sendiri menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945. Di dalam Piagam Jakarta sendiri, sila pertama berbunyi sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, setelah diproklamasikannya kemerdekaan, muncul keberatan dari beberapa tokoh di Indonesia di bagian timur tentunya, yang mayoritasnya tersebut adalah non-muslim. Nah, demi menjaga persatuan bangsa, 7 kata tersebut dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang digunakan sampai saat ini juga. Nah, keputusan ini sendiri menunjukkan betapa besarnya semangat nasionalisme para pendiri bangsa terdahulu. Mereka rela berkorban dan berkompromi demi menjaga persatuan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia langsung bergerak. Yang di dalam sidangnya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil beberapa keputusan penting, yang diantara lainnya, yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menetapkan Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya, yang keempat membentuk KNIP sebagai cikal bakal adanya parlemen, yang kelima yakni menyempurnakan sila pertama agar lebih inklusif. Dan dengan adanya beberapa keputusan tersebut, lahirlah secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika kita perhatikan lebih baik, seluruh proses perumusan negara tersebut dipenuhi dengan nilai nasionalisme. Para tokoh bangsa rela untuk menurunkan egonya dan kepentingan golongannya demi persatuan bangsa Indonesia sendiri. Mereka lebih mengedepankan musyawarah, gotong royong, serta toleransi. Itulah bukti nyata dari nasionalisme yang harus kita teladani hari ini juga dan sampai masa selanjutnya. Lalu, apa sih manfaat dari pembahasan yang telah kita kupas tuntas pada kesempatan kali ini? Yakni yang pertama, secara teori itu sendiri, kita jadi tahu bahwasanya Pancasila lahir dari proses yang sangat amat panjang dan bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul secara praktis. Kita bisa belajar bagaimana para pendiri bangsa menjaga persatuan di tengah terjadinya perbedaan. Dan di era sekarang ini, kita menghadapi tantangan globalisasi, individualisme, bahkan perpecahan akibat terjadinya isu SARA, maka mengamalkan nilai Pancasila sendiri menjadi kunci
agar bangsa Indonesia tetap kokoh dan bersatu. Nah, sekarang mari kita tarik ke kondisi kita sebagai generasi muda dari bangsa Indonesia sendiri. Apa sih manfaat dari memahami sejarah lahirnya Pancasila dan perjuangan BPPKI serta PPKI sendiri? Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis kita jadi tahu bahwasanya Pancasila itu bukan sekedar simbol negara atau hafalan di sekolahan saja, melainkan Pancasila adalah hasil pemikiran mendalam dari para tokoh terdahulu, perdebatan serius, bahkan pengorbanan dari para pendiri bangsa. Yang artinya setiap sila sendiri mempunyai makna yang sangat mendalam. Dan yang kedua, secara praktis. Secara praktis kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa hidup rukun meskipun di dalam, maksudnya itu terjadi perbedaan di dalam agama. Jangan mudah untuk terbawa provokasi yang bisa memecah belah kita sebagai bangsa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai pelajar sendiri, kita bisa menerapkannya dengan cara saling menghargai, tidak melakukan bullying, serta peduli dengan sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia sendiri, contoh kecilnya saja adalah tidak membeda-bedakan teman dari daerah atau suku manapun yang ada di Indonesia. Kita semua itu sama, yakni Indonesia. Yang nantinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sekolah ataupun kampus, kita bisa terapkan lewat musyawarah, bukan dengan egois memaksakan kehendak pribadi kita. Lanjut pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, misalnya kita ingin ikut berorganisasi, kita harus adil, tidak pilih kasih, serta kita harus memperjuangkan hak bersama di atas hak individual. Lalu, yang ketiga, memahami sejarah ini membuat kita sadar bahwasanya nasionalisme itu bukan hanya sekedar kata, akan tetapi sebuah tindakan nyata. Dahulu, para pendiri bangsa sendiri berkorban untuk bersatu. Nah, untuk sekarang ini, tantangan kita berbeda dengan pada tantangan dari bangsa terdahulu. Tantangan pada masa kita kali ini, yakni seperti contohnya itu, kita menghadapi arus globalisasi, budaya asing, bahkan maraknya hoax yang menimbulkan beberapa misinformasi mungkin, dan terjadinya perpecahan di media sosial. Jika kita lengah saja sedikit, rasa persatuan tersebut bisa saja terkikis maupun parahnya lagi bisa sampai hancur. Jadi, dengan adanya kita belajar mengenai sejarah Pancasila, kita bisa lebih kuat dalam menjaga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sebagai penutup, mari kita rangkum kembali materi yang sudah kita paparkan sebelumnya, bahwasanya Pancasila sendiri lahir dari proses panjang, yakni melalui sistem BPPKI dan PPKI, dengan peranan besar dari tokoh-tokoh bangsa terdahulu tentunya. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, ideologi yang berbeda, akan tetapi akhirnya bisa menyatu demi satu tujuan, yakni kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme sendiri yang mereka tunjukkan bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nasionalisme sendiri itu bukan cuma berperang di medan tempur, melainkan juga menjaga persatuan, saling menghargai, dan berkontribusi bagi bangsa sesuai bidang kita masing-masing. Nah, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab yang sangat amat besar. Jangan hanya menghafalkan Pancasila saja secara lesan, akan tapi kita jalani dan amalkan juga Pancasila tersebut di dalam kehidupan nyata. Jadikan Pancasila sebagai kompas moral, agar supaya kita tidak mudah untuk terpecah belah oleh isu-isu sara, politik, atau pengaruh negatif dari adanya globalisasi. Nah, akhir kata dari saya, mari kita jaga semangat nasionalisme ini. Jangan sampai perjuangan para pendiri bangsa hanya jadi cerita saja, akan tapi jadikan sebagai inspirasi terus untuk melanjutkan estafet perjuangan. Sekian dari saya.
yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi generasi penerus yang tidak hanya cerdas, melainkan berkarakter dan berjiwa nasionalis. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.